itu tidak dilakukan setiap tahun, misalnya 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Nah, makanya untuk bisa mendapatkan data yang lebih detail, Anda pergi ke instansinya gitu ya. Baik, itu adalah tadi pembahasan terkait dengan secondary data. Jadi proses untuk bisa mendefinisikan masalah tadi sudah dikenalkan bisa mengandalkan atau memanfaatkan data-data sekunder. Berikutnya, saya akan melanjutkan aktivitas apa yang bisa Anda lakukan untuk bisa mendefinisikan masalah ya di dalam exploratory research ini, yaitu qualitative research. Qualitative research atau penelitian kualitatif ya. Nah, kenapa itu dapat digunakan ya tentu karena dari framework ini kan saya kenalkan kepada Anda aktivitas-aktivitas di mana salah satunya adalah qualitative research. Sebelumnya yang kita bahas adalah secondary research. Jadi ternyata memang butuh usaha yang tidak mudah ya untuk bisa mendefinisikan masalah. Nah, oleh karenanya tidak bisa Anda menganggap bahwa proses pendefinisian masalah itu adalah mudah, cepat. Tetapi pada dasarnya proses pendefinisian masalah adalah proses yang relatif sulit dan membutuhkan waktu usaha yang tidak sedikit ya. Nah, tadi dalam memahami secondary data analysis sudah Anda dapatkan dan Anda bisa mempelajarinya lebih lanjut ya dari buku supaya lebih tuntas pemahamannya dan mulai Anda lihat data-data sekunder yang seperti apa yang misalnya terkait dengan di BPS atau data-data yang dipublikasikan ya di website dari departemen atau kementerian atau data-data dari pihak swasta seperti yang tadi saya tunjukkan atau saya sampaikan Hotsuite ya data-data Hotsuite atau mungkin Anda bisa menemukan web dari syndicated data services ya. Baik. Nah, jadi berikutnya akan kita bahas terkait research kualitatif yang itu dilakukan adalah dalam rangka proses pendefinisian masalah. Nah, di dalam istilah qualitative research itu Anda juga mengenal misalnya selain kualitatif ada quantitative research. Nah, tentu harus Anda pahami dengan baik apa sih perbedaannya qualitative research dengan quantitative research. Nah, dalam qualitative research kita berusaha mendapatkan pemahaman yang didapat secara kualitatif dengan mendasarkan pada informasi tentang alasan, ya misalnya alasannya apa, motivasinya apa. Jadi itu yang dimaksud dengan qualitative research. Jadi semuanya itu basisnya bukan data, gitu ya. Tetapi kita berusaha mencari tahu alasan. Misalnya alasan kenapa dia tidak berlangganan lagi, mengapa dia tidak menggunakan produk itu lagi. Itu kualitatif. Atau dia sudah 14 tahun menggunakan produk itu. Kira-kira apa yang menjadi motivasi dia mau menggunakan produk itu? Atau banyak orang yang menggunakan produk tertentu, sebetulnya motivasi apa sih dia menggunakan produk itu? Padahal mungkin produk tersebut mahal, misalnya ya, Anda beli parfum yang Anda lebih suka beli parfumnya yang mahal. Padahal ya Anda cukup bersih aja badan Anda tidak bau itu cukup. Tapi kenapa orang masih membutuhkan parfum?
Kenapa orang membeli mobil mewah? Padahal yang penting kan mobilnya jalan, ngegelundung gitu ya. Anda bisa melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan dengan nyaman misalnya. Tapi kenapa harus membeli mobilnya yang super mewah, yang mahal? Apa motivasi yang melandasinya? Atau sebetulnya kan membeli produk itu yang penting fungsinya aja. Kenapa Anda harus memilih merek tertentu? Apa alasannya? Apa motivasinya? Nah, itu adalah contoh dari penelitian kualitatif ya. Jadi penelitian kualitatif itu biasanya mendasarkan pada reason dan motivation. Kemudian kalau penelitian kuantitatif biasanya menggunakan data di dalamnya. Jadi data adalah bagian atau ciri khas dari quantitative research, di mana data itu ya data angka maksudnya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang diukur, sesuatu yang menggambarkan jumlah tertentu, itulah yang disebut di dalam quantitative research, di mana data-data tersebut diperoleh bisa berasal dari populasi. Tentu populasinya ini juga diharapkan bisa menggambarkan, data itu diperoleh dari sampel, di mana sampel tersebut diharapkan merupakan representasi dari populasi. Jadi sampelnya merepresentasikan populasi. Nah, itu kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif biasanya ada data kuantitas ya, data-data angka yang dilibatkan di dalam proses penelitian. Tetapi kalau di dalam kualitatif biasanya persepsi, interest, pandangan, pendapat, misalnya tadi tentang alasan, tentang motivasi, tentang pendapat-pendapat pribadi, perseorangan, persepsi perseorangan. Jadi itu adalah kualitatif. Kemudian untuk mendapatkan data kualitatif ini biasanya cukup menggunakan sampel ukuran kecil ya, sampelnya sedikit. Jadi sedikit ini berapa sih? Kalau di kuantitatif minimal sampel itu untuk ukuran yang kecil aja 30. Nah, artinya di dalam kualitatif ini biasanya sedikit ya, bisa 1, bisa 2 ya, bisa juga 10, 12 misalnya seperti itu. Tetapi tidak ditentukan harus berapa. Kapan berhenti kita mengumpulkan data? Pada saat ketika kita melanjutkan proses pencarian data kualitatif ini tidak ditemukan informasi baru, maka disitulah kita bisa menghentikan proses pengumpulan data. Tetapi kalau di kuantitatif biasanya sudah direncanakan sejak awal. Ada berapa data yang akan diukur, ada berapa data yang akan dikumpulkan. Misalnya minimal 30 atau sudah ditetapkan lebih dari itu. Kalau populasinya besar, biasanya sampelnya juga besar. Ada juga dari penelitian sebelumnya, misalnya populasinya besar tetapi dengan ukuran dengan sampel size tertentu itu berdasarkan pengalaman peneliti sebelumnya itu sudah dipandang cukup gitu. Jadi dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya bisa juga dilakukan untuk membatasi jumlah sampel yang akan dilibatkan di dalam pengumpulan data kuantitatif. Nah, kemudian dari pengumpulan data ya, bagaimana mengumpulkan data di dalam kualitatif. Jadi pengumpulan data di dalam